Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menemukan 15 pelajar sekolah menengah pertama sebagai pengguna aktif narkoba. Kali ini seorang remaja diduga Oke teman-teman, kalian tahu nggak nafza itu apa? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini merupakan sekelompok zat atau bahan kimia, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang jika masuk ke dalam tubuh kita, baik dengan cara diminum, diisep, dihirup, maupun disuntik, dapat mempengaruhi perubahan perilaku, pikiran, perasaan, dan suasana hati. Nah, dari nafza itu kan ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalian tahu nggak sih singkatan dari apa itu kayak narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu? Nah, kalau narkotika itu merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun non sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Habis itu ada psikotropika nih. Psikotropika merupakan zat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan zat adiktif lainnya itu merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan seperti alkohol, nikotin yang ada di rokok, dan kafein. Oke, kita akan membahas tentang contoh-contoh nafza. Yang pertama itu ada narkotika. Narkotika biasanya digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan dokter, tapi sering disalahgunakan, contohnya seperti ganja, heroin, kokain, dan morfin. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, halusinasi, hingga ketergantungan berat. Teman-teman, penyalahgunaan nafza memiliki banyak dampak negatif. Misalnya prestasi belajar menurun, sulit berkonsentrasi, kesehatan terganggu, hingga merusak hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian. Halo teman-teman semua, pernah gak sih kalian itu lagi ngerasa seneng banget setelah dapat achievement di game, atau setelah lomba atau pertandingan olahraga, atau dapat nilai bagus setelah kita belajar matematika? Nah, itu namanya dopamin. Hormon yang di otak kita itu ngerasa bahagia secara alami. Tapi hari ini saya mau bicara soal sesuatu yang bisa membajak sistem kebahagiaan itu. Nah, kita bicarakan soal narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau disebut nafza. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa seseorang itu bisa masuk ke dalam lingkup penyalahgunaan nafza itu sendiri, atau bisa jadi dia mengalami kecanduan? Apa mereka nggak punya pilihan lain? Nah, faktanya seseorang itu mencoba nafza. Nafza itu dia masuk dan membajak pusat kendali di otak kita. Nah, bayangin otak kalian itu adalah sebuah smartphone, dan zat nafzanya itu sendiri disebut virus yang masuk ke dalam sistem operasi kita. Nah, virus ini membanjiri otak dengan dopamin palsu yang dosisnya berkali-kali lipat dari biasanya. Akibatnya, otak kita itu mengalami namanya glitch. Nah, dia itu berhenti memproduksi kebahagiaan alami, dan dia terus-menerus menagih zat tersebut cuma untuk berfungsi normal. Nah, di titik ini kemampuan untuk seseorang bilang enggak secara fisik itu sudah lumpuh. Jadi, canduan itu bukan sekadar masalah niat, tapi masalah kerusakan di kepala kita.
Oke, kalian tahu nggak sih apa bahayanya menggunakan nafza? Nafza memiliki banyak bahaya bagi kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial. Penggunaan nafza dapat menyebabkan ketergantungan sehingga seseorang sulit berhenti menggunakannya. Selain itu juga, nafza dapat merusak organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan hati. Pada remaja, nafza dapat menurunkan konsentrasi belajar, prestasi olahraga, serta mempengaruhi emosi kalian. Kalian kalau mengonsumsi nafza ini dapat menjadi lebih mudah marah, cemas, dan depresi. Beberapa dari jenis nafza juga dapat menyebabkan halusinasi, gangguan perilaku, hingga kehilangan kesadaran. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan nafza ini dapat meningkatkan resiko penyakit berbahaya dan merusak masa depan seseorang, dapat memicu masalah keluarga, kriminalitas, dan kesulitan ekonomi. Lingkungan sekitar juga dapat terdampak meningkatnya tindakan kekerasan, kecelakaan, dan gangguan keamanan akibat penyalahgunaan nafza. Lalu, bagaimana sih cara kita menghindari ketergantungan nafza? Yang pertama, pilihlah pergaulan. Hindari teman-teman atau lingkungan yang sangat negatif dan mempengaruhi kalian untuk menjerumus ketergantungan nafza. Yang kedua, berani mengatakan tidak untuk merokok, minum minuman keras. Yang ketiga, isi waktu luang kalian dengan hal-hal positif, berolahraga, membaca buku atau mempelajari hal-hal baru. Dan yang terakhir, jangan ragu mencari bantuan jika memiliki masalah. Ceritakan kepada orang tua, guru, atau orang yang kamu percayai agar kita mendapatkan dukungan yang baik. Sebagai pelajar, kita harus menjaga diri dan masa depan kita. Jangan sampai rasa penasaran atau pengaruh pergaulan membuat kita terjebak dalam penyalahgunaan nafza.